Pernah nggak sih Anda sadar betapa capeknya mencoba merawat pikiran kita akhir-akhir ini? Maksud saya, ada paradoks yang aneh banget. Iya, tapi yang ironis kan? Benar, kita ini kelelahan gara-gara terus-terusan menatap layar dan memproses data dari algoritma sepanjang hari. Tapi kemudian, resep yang ditawarkan ke kita buat pulih justru lebih banyak algoritma lagi. Betul banget. Kayak disuruh unduh aplikasi meditasi baru. Ya, atau lacak metrik tidur Anda pakai smartwatch. Atau optimalkan rutinitas pagi Anda jadi 15 langkah yang ribet. Rasanya kita malah mencoba melakukan debug pada jiwa kita pakai bahasa pemrograman komputer ya kan? Dan jujur saja, itu justru menambah beban kognitif yang sebenarnya sedang berusaha kita kurangi. Kita memaksa otak yang sudah kelebihan muatan untuk memantau proses pemulihannya sendiri. Masuk akal. Update terus-menerus. Makanya, kadang mengalihkan pandangan dari teknologi modern dan kembali ke teknologi manusia yang paling awal itu penting. Alat yang nggak butuh baterai atau pembaruan perangkat lunak seringkali justru memberikan hasil klinis yang paling mengejutkan. Nah, itu dia kenapa saya tidak sabar untuk memulai bedah materi kita hari ini. Karena kita tidak sedang membahas retret ke keheningan hutan atau semacamnya. Kita akan menyoroti dua praktik yang sangat kuno, menulis jurnal dan membaca puisi. Dua alat yang sangat klasik. Ya, dan sebelum Anda yang mendengarkan ini merasa ragu dan berpikir, ini cuma sesi sastra yang mengawang-awang. Ada satu metrik dari riset Dr. James Pennebaker yang bikin saya merinding. Riset soal pasien bedah itu ya? Tepat. Jadi riset ini mengamati pasien praoperasi dari pasien yang mempraktikkan penulisan ekspresif sebelum masuk ruang bedah. Tebak berapa yang sembuh total dalam waktu 11 hari? 76%. Wow, angka yang sangat besar. Sangat besar. Bandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menulis. Cuma 42% yang pulih dalam jangka waktu yang sama. 76% melawan 42%, hanya karena memindahkan kata-kata dari dalam pikiran ke atas lembar kertas. Keluar biasa kan? Sangat. Dan itu bukan sekedar peningkatan suasana hati biasa. Itu adalah modulasi sistem kekebalan tubuh yang sangat brutal dan nyata. Pennebaker tidak sedang meneliti hobi. Dia benar-benar memetakan psikosomatis klinis di sana. Hal ini adalah membongkar persisnya bagaimana dua alat kuno ini memanipulasi neurobiologi kita. Kapan Anda harus pakai jurnal untuk mengosongkan kekacauan, dan kapan Anda harus baca puisi untuk mengisi kembali. Karena kita semua pasti butuh dua hal itu. Ya, mari kita hadapi realitanya. Anda pasti pernah merasakan mental clutter kan? Ketakutan, ketika pikiran Anda terasa begitu bising oleh tenggat waktu, atau penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan sampai Anda merasa lumpuh. Kondisi lumpuh itu terjadi karena, secara neurologis, Anda tidak memiliki batas antara diri Anda dan masalah tersebut. Saat pikiran itu cuma berputar-putar di dalam kepala, mereka diproses oleh amigdala. Bagian otak yang primitif itu ya? Betul sekali. Amigdala adalah sistem alarm yang sangat purba. Sinyal listrik di sana bergerak sangat cepat, bereaksi terhadap ancaman emosional tanpa peduli pada logika atau struktur waktu. Jadi dia nggak bisa membedakan bahaya nyata dan sekedar pikiran? Sama sekali nggak bisa. Dia tidak membedakan antara, saya dapat email teguran dari bos, dengan astaga saya sedang dikejar predator liar. Ya ampun, tapi tunggu, kalau amigdala bereaksi secepat itu, gimana caranya tindakan yang sangat lambat, kayak menulis manual dengan tangan, bisa memubahnya? Otot tangan kita kan bergerak jauh lebih lambat daripada laju sinyal ketakutan itu sendiri. Nah, justru kelambatan itu yang menjadi kuncinya. Oh iya. Menggunakan amigdala. Bahasa tertulis itu punya aturan kan? Ada subjek, ada predikat, tata bahasa, dan urutan kronologis. Harus terstruktur. Tepat. Untuk merangkai kalimat yang koheren, otak Anda terpaksa merelokasi aktivitas listrik dan aliran darah dari amigdala tadi menuju ke korteks prefrontal. Bagian otak yang memproses fungsi eksekutif dan logika kan? Benar. Anda secara fisik memaksa otak melambat, menyesuaikan dengan kecepatan motorik tangan Anda. Konsep name it to tame it atau beri nama untuk menjinakkannya itu sering terdengar kayak klise motivasional biasa. Tapi sebenarnya ini adalah mekanisme neurobiologis murni. Wow, jadi kita nggak bisa panik dan menulis dengan terstruktur di saat yang bersamaan. Secara harfiah, nggak bisa. Anda tidak bisa menuliskan ketakutan Anda secara struktural sambil tetap berada dalam kondisi limbik yang murni.
Menulis berfungsi sebagai katup pelepas tekanan kognitif. Anda melakukan offloading. Maksudnya memindahkan beban? Iya, memindahkan beban komputasi dari RAM otak Anda ke hard drive eksternal, yaitu kertas. Saya suka banget analogi itu. Kalau boleh saya tambahkan, ini tuh kayak kalau otak kita adalah peramban web dengan terlalu banyak tab yang terbuka sampai sistemnya jadi lambat, menulis jurnal itu ibarat menekan Ctrl Alt Delete. Untuk menutup tab yang macet secara paksa. Analogi yang bagus. Iya kan? Dan ini mengingatkan saya sama detail eksperimen Pennebaker yang lain. Dia menyuruh mahasiswa menulis selama 15 menit sehari, selama 4 hari berturut-turut, tentang trauma terburuk mereka. Sementara kelompok kontrolnya cuma nulis soal hal sepele kan? Kayak mendeskripsikan sepatu mereka. Kertas bisa langsung mengubah respons imun seluler di dalam aliran darah. Yang sangat menarik di sini adalah menyimpan rahasia atau menahan kekacauan naratif di dalam kepala itu butuh energi metabolik yang sangat besar. Membungkam gejolak emosional berarti tubuh Anda konstan berada dalam kondisi stres tingkat rendah. Terus-menerus siaga gitu ya? Ya, dan Anda terus memproduksi kortisol. Seperti yang kita tahu, kortisol itu imunosupresan. Dia menekan fungsi kekebalan tubuh Anda. Jadi saat Anda melakukan offloading melalui jurnal, Anda tidak cuma memindahkan memori. Lalu apa lagi? Anda menghentikan produksi kortisol kronis tersebut. Anda mencabut rem pada sistem pemulihan alami tubuh Anda sendiri. Wow, berarti kita berhenti menjadi korban dari rentetan pikiran yang pasif dan mulai mengambil alih narasi ya. Kita jadi penulis dari kekacauan kita sendiri. Persis. Tapi, ini membawa saya pada satu keraguan besar saat menganalisis materi kita. Katakanlah Anda sudah melakukan itu semua. Anda sudah menulis berhalaman-halaman, memindahkan beban kognitif, menguras kortisol. RAM otak Anda sudah bersih. Oke, lalu? Lalu apa? Kalau Anda terus-terusan membongkar muatan keluar, bukankah pada akhirnya pikiran Anda akan terasa kosong? Atau lebih buruk lagi, malah terisolasi dalam gema suara Anda sendiri karena cuma fokus ke diri sendiri? Nah, itu dia. Itulah titik buta dari budaya hustle atau obsesi pengembangan diri zaman sekarang. Kita sering diajarkan bahwa kejelasan pikiran atau pikiran yang kosong dan terstruktur adalah tujuan akhir. Padahal nggak selalu begitu. Nggak selalu. Pikiran yang kosong seringkali justru terasa hampa. Kalau Anda cuma menggunakan jurnal, Anda terus-menerus melihat ke dalam cermin. Masalahnya, cermin tidak bisa menunjukkan cakrawala ke dunia luar. Saya paham maksud Anda. Disinilah literatur medis dan psikologis kita membuat pivot yang brilian menuju puisi. Puisi sebagai alat input berdensitas tinggi. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena jujur saja, saya agak skeptis pas pertama kali melihat bagian ini. Skeptis bagaimana? Sebagai orang yang suka efisiensi dan logika, puisi itu seringkali terasa kayak, teka-teki yang menjengkelkan. Puisi itu kan subjektif banget, bahasanya kadang kuno. Kalau kita baca puisi dan nggak paham metaforanya, itu malah bikin frustrasi daripada menenangkan. Kenapa harus puisi? Kenapa nggak baca biografi atau filsafat saja? Pertanyaan yang sangat adil. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar. Kalau kita baca biografi atau artikel berita, kita menggunakan pembacaan ekstraktif. Artinya kita sekedar mengambil informasi. Betul. Kita mencari data, kita membaca dengan kecepatan tinggi untuk memindahkan fakta ke otak kita. Tapi puisi beroperasi pada arsitektur kognitif yang sangat sekali berbeda. Puisi tidak mentransfer fakta. Lalu apa yang ditransfer? Puisi memicu apa yang disebut kilatan pengakuan atau resonansi emosional. Dan kenapa metafora dalam puisi begitu penting? Karena metafora menjembatani dua belahan otak Anda. Tunggu, bisa tolong elaborasi bagian ini? Gimana caranya metafora secara harfiah menjembatani belahan otak? Tentu, belahan otak kiri Anda itu kan bertanggung jawab atas pemrosesan bahasa, aturan semantik, dan makna literal. Sementara belahan kanan memproses emosi, gambar, dan nuansa ruang. Oke, kiri logika bahasa, kanan emosi dan visual. Tepat. Jadi ketika penyair seperti Rumi misalnya, dalam puisinya The Guest House, menulis bahwa tubuh Anda adalah rumah tamu. Dan setiap pagi ada kesedihan atau kebahagiaan baru yang mengetuk pintu. Metafora yang sangat terkenal. Ya, saat Anda membaca itu, otak kiri Anda mengerti konsep literal tentang rumah dan tamu. Tetapi, otak kanan Anda melampirkan bobot emosional tentang bagaimana rasanya diinvasi oleh emosi. Jadi ada perpaduan di sana. Benar.
Ketegangan antara pemahaman literal dan kebenaran emosional inilah yang menciptakan stimulasi otak bilateral. Iya ampun. Dan itu yang menjelaskan fenomena aesthetic chills atau sensasi merinding estetis yang sering disebut di literatur itu. Persis sekali. Saya sering banget merasakannya saat dengar lirik lagu tertentu. Kayak liriknya sangat spesifik, tapi entah gimana merangkum perasaan saya dengan begitu sempurna. Jadi, itu sebenarnya respon sistem saraf, karena kedua belahan otak tiba-tiba sinkron karena sebuah metafora. 100%. Anda tidak sedang menguraikan puisi, kayak memecahkan soal matematika. Anda membiarkan metafora itu memicu sinapsis yang nggak biasa di otak Anda. Luar biasa. Dan kilatan pengakuan itu menghancurkan rasa isolasi Anda. Saat Anda membaca baris yang persis mendeskripsikan keputusasaan Anda, ilusi bahwa Anda adalah satu-satunya manusia yang pernah merasakan hal itu langsung runtuh. Kita jadi merasa validasi ya? Ya, secara fisiologis, kelegaan dari rasa keterhubungan ini dampaknya luar biasa kuat bagi sistem saraf. Tapi literatur kita nggak cuma berhenti pada metafora visual kan? Ada juga aspek ritmis dari membaca puisi dengan suara keras yang ternyata memanipulasi fisiologi pernafasan kita. Dan ini gila sih, karena katanya ini lebih efektif dari beberapa latihan pernafasan yang sering diagungkan sama para biohacker. Benar sekali. Kita bicara tentang variabilitas detak jantung atau HRV dan stimulasi saraf vagus. Saat Anda membaca puisi yang punya struktur metrum atau ritme yang jelas, dan Anda membacanya dengan suara keras, Anda secara tidak sadar memperpanjang durasi embusan napas Anda. Oh, untuk menyesuaikan dengan jeda di setiap baitnya? Tepat. Dan seperti yang Anda tahu, pernafasan di mana embusan napas lebih panjang dari tarikan napas adalah pemicu mekanis langsung untuk saraf vagus. Saraf vagus yang langsung mengaktifkan sistem saraf parasimpatis kan? Ya, mode istirahat dan cerna itu adalah rem untuk sistem lawan atau lari amigdala tadi. Anda menurunkan detak jantung Anda bukan dengan berkonsentrasi secara paksa pada napas Anda. Yang kadang malah bikin orang cemas makin panik kalau disuruh fokus ke napas. Betul sekali. Anda menurunkannya sebagai efek samping. Anda menyerahkan pita suara Anda pada ritme yang diciptakan oleh penyair dari berabad-abad yang lalu. Ini pada dasarnya adalah intervensi neurologis yang menyamar sebagai apresiasi seni. Wah, ini bikin saya kepikiran analogi pernapasan itu sendiri. Kalau kita lihat jurnal dan puisi sebagai dua sisi koin yang sama, ini persis kayak bernapas. Menulis jurnal itu kayak proses membuang napas. Mengeluarkan residu ya? Iya, Anda secara aktif mengeluarkan karbon dioksida, mental clutter, dan racun emosional dari dalam. Tapi kan Anda nggak bisa buang napas selamanya, Anda bakal pingsan. Jelas. Membaca puisi adalah proses mengambil napas, Anda mengambil oksigen baru, mengambil perspektif baru, dan kosakata emosional dari luar diri Anda. Itu perbandingan yang sangat elegan. Dan kegagalan untuk melakukan keduanya secara seimbang, inilah yang sering bikin banyak orang terpuruk. Gimana maksudnya? Kalau Anda cuma mengandalkan jurnal, tanpa pernah mengambil input dari luar, Anda berisiko terjebak di dalam echo chamber atau ruang gema Anda sendiri. Anda mengaktifkan default mode network di otak dan mulai meruminasi. Meruminasi maksudnya pikiran negatif yang berputar-putar terus itu. Ya, jurnal Anda berhenti jadi katup pelepas dan malah berubah jadi alat untuk memutar ulang ketidakadilan atau pikiran buruk yang sama, berulang-ulang, tanpa ada resolusi. Karena Anda nggak punya perspektif luar untuk membingkai ulang masalah tersebut. Tepat. Dan sebaliknya, kalau Anda cuma baca puisi atau terus-terusan mengonsumsi konten luar tanpa pernah menulis, Anda cuma jadi konsumen pasif atas wawasan orang lain. Kita merasa mendapat pencerahan sebentar, tapi nggak mengeksekusi apa-apa. Betul, Anda tidak pernah membangun struktur atau mengambil kendali atas arah hidup Anda sendiri. Jadi, apa arti dari semua ini? Kayaknya kita sampai pada inti solusinya, yaitu mensintesiskan keduanya. Menulis jurnal itu ibarat membangun fondasi dan dinding rumah biar kokoh. Sementara baca puisi, itu mendekorasi rumahnya biar nggak terasa kosong. Analogi yang sangat pas. Itulah yang oleh para peneliti klinis disebut sebagai metode tandem atau jurnal puitis. Ini protokol tentang cara menjahit proses membuang napas dan menarik napas ini secara sengaja. Untuk menghindari ruminasi di satu sisi dan konsumsi pasif di sisi lain. Betul. Dan ini memunculkan pertanyaan penting.
Bagaimana pendengar bisa mulai menerapkan siklus ini malam ini juga? Nah, mari kita bedah eksekusinya. Karena langkah-langkahnya sangat praktis. Pertama, Anda mulai dari membaca, bukan menulis. Anda buka antologi puisi atau cari saja di internet dan baca pelan-pelan. Tujuannya bukan untuk membedah maknanya secara akademis, tapi menunggu sampai Anda menemukan satu frasa yang menciptakan gesekan di dalam diri Anda. Gesekan internal itu kuncinya. Itu adalah baris yang bikin Anda berhenti sejenak. Entah karena rasanya sangat menyakitkan, sangat indah, atau kok akurat banget menggambarkan perasaan yang selama ini nggak bisa Anda utarakan. Kayak puisi Mary Oliver itu ya. Iya, yang barisnya berbunyi, katakan padaku, apa yang rencananya akan kau lakukan dengan satu kehidupanmu yang liar dan berharga ini. Anda cukup isolasi satu frasa spesifik itu saja. Kemudian Anda jadikan frasa itu sebagai pemantik atau prompt untuk fase kedua, yaitu menulis ekspresif selama 5 atau 10 menit. Anda tanya ke diri sendiri, kenapa kalimat ini memicu reaksi di dalam diri saya? Anda bawa kebijaksanaan luar itu ke dalam kekacauan internal Anda. Dan ada satu trik psikologis dari riset linguistik Pennebaker yang sangat penting saat fase menulis ini. Ini tentang menggunakan kata-kata wawasan atau insight words. Oh iya, bagian ini revolusioner banget. Sangat revolusioner. Saat Pennebaker menganalisis puluhan ribu halaman jurnal pesertanya, mereka menemukan fakta yang berlawanan dengan asumsi umum. Orang yang paling cepat sembuh dari trauma bukanlah mereka yang paling banyak menulis kata emosi negatif, seperti sedih, atau marah, atau hancur. Terus siapa yang paling cepat pulih? Kelompok yang menunjukkan peningkatan kekebalan paling dramatis adalah mereka yang mengubah kosakatanya untuk menyertakan lebih banyak kata-kata kausalitas kognitif. Kata-kata wawasan tadi ya, kayak karena, menyadari, memahami, mengakui. Kenapa kata-kata sederhana ini dampaknya masif banget ke biologi kita? Karena kata-kata itu memaksa otak membangun peta spasial dan temporal dari sebuah kejadian. Coba bayangkan perbedaan antara menulis, saya sangat marah dan merasa dikhianati hari ini, titik. Oke, Bandingkan dengan, saya merasa sangat marah hari ini karena saya menyadari bahwa saya telah memproyeksikan rasa tidak aman masa lalu saya pada rekan kerja saya. wow, beda banget rasanya. Kalimat pertama itu murni ledakan amigdala kan, nggak ada jalan keluar. Betul. Tapi kalimat kedua menggunakan kata karena dan menyadari yang langsung memicu korteks prefrontal secara masif. Ini menciptakan jarak yang objektif. Itu bukan lagi sekedar perasaan, tapi sudah jadi data yang bisa dievaluasi. Luar biasa. Jadi dengan menyelipkan kata karena, kita pada dasarnya menipu otak kita untuk melakukan terapi kognitif pada dirinya sendiri. Tepat. Kita mengambil respons reaktif dan memaksanya masuk ke dalam cetakan yang proaktif. Ini membuat metode tandem ini terasa kurang kayak latihan sastra, tapi lebih kayak intervensi bedah buat kognisi kita sendiri ya. Dan yang paling penting, metode ini sangat mudah disesuaikan. Anda nggak harus membagi waktu 50-50 antara puisi dan jurnal. Sumber kita menyarankan rasio yang jauh lebih realistis untuk orang sibuk, yaitu 90/10. 90% dari waktu Anda dipakai buat nulis jurnal ekspresif sebagai fondasi, membersihkan tab yang macet, menekan kortisol, sementara 10% sisanya buat baca puisi. Ya, sebagai intervensi emosional saat Anda butuh ketukan ritmis dari suara orang lain untuk menenangkan diri. Keseimbangan adalah segalanya. Kalau kita tarik mundur dan melihat gambaran besar dari apa yang kita bahas hari ini, rasanya ironis banget. Di puncak kemajuan teknologi ini, di mana kita punya algoritma canggih, alat pertahanan psikologis paling kuat ternyata cuma selembar kertas kosong dan bait-bait puisi tua. Teknologi yang paling otentik. Benar. Jurnal membuktikan bahwa beban pikiran kita bisa dilepaskan lewat bahasa yang terstruktur. Dan puisi membuktikan bahwa tidak ada satupun dari kita yang sendirian dalam keputusasaan atau kebahagiaan. Seseorang di masa lalu sudah merasakannya dan meninggalkan ritmenya untuk kita. Anda yang sedang mendengarkan ini adalah arsitek dari pikiran Anda sendiri. Anda yang memegang kendali. Iya, Anda yang memutuskan kapan ruang internal Anda butuh cermin untuk melihat ke dalam dan kapan ia butuh jendela untuk melihat keluar. Dan sebelum kita berpisah hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Jika menulis jurnal adalah tindakan Anda berbicara pada diri sendiri, dan membaca puisi adalah tindakan mendengarkan orang lain melintasi waktu, Sebuah dialog diam lintas zaman. tepat. Lalu,
Apa sebenarnya yang terjadi pada identitas Anda di dalam ruang jeda yang sunyi di antara kedua tindakan tersebut? Malam ini, luangkan waktu 5 menit. Letakkan layar Anda, ambil selembar kertas, dan satu puisi pendek. Dan bertanyalah pada mekanisme terdalam jiwa Anda. Apakah malam ini saya sedang kehabisan napas dan butuh menghirup udara dari luar? Atau apakah paru-paru batin saya sudah terlalu penuh dan saya hanya perlu membuang napas?